Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video untuk mata kuliah pemodelan matematika. Masih bersama saya, Baik Desi Aniska Prayanti. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis model ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari apa itu definisi model, definisi pemodelan, manfaat dan kegunaan pemodelan. Selanjutnya alur atau langkah-langkah dalam memodelkan. Nah, sekarang untuk lebih jelas mengenai model-model apa saja ya yang akan kita temukan. Oke. Ini dia penjelasannya. Oke, yang pertama, klasifikasi model berdasarkan fungsinya. Ya. Ada model deskriptif ya, dari namanya sudah jelas bahwa model ini gunanya adalah untuk menjelaskan atau menggambarkan kembali mekanisme yang terjadi di dunia nyata ya. Contohnya itu seperti bagan organisasi ya, struktur organisasi, kemudian tampak atas dari tata letak fasilitas ya, seperti Google Map ya, seperti itu mendeskripsikan atau menggambarkan tentang peta misalkan ya. Kemudian laporan keuangan, oke, peta udah ada, dan daftar isi ya. Kalau daftar isi itu merupakan model yang mendeskripsikan dari kandungan atau isi buku. Nah, yang kedua, dilihat berdasarkan fungsinya, ada yang dinamakan dengan model prediktif. Model ini menjelaskan sebab akibat ya, untuk memprediksi atau meramalkan sesuatu. Jika X terjadi, maka akan ada Y, misalkan seperti itu ya. Biasanya model curah hujan ya, itu untuk forecasting atau meramalkan keadaan hujan. Contohnya juga ada diagram pohon keputusan dan antrian ya. Kemudian ada namanya model normatif ya. Model ini dapat memberikan jawaban terbaik dari alternatif yang ada, dan ini terikat pada nilai. Contohnya model optimasi ya. Ini kalau kalian belajar di mata kuliah program linier ya, kalian akan menemukan beberapa fungsi, namun yang dicari nanti adalah fungsi yang membuat optimum ya. Nah, itu dinamakan model normatif ya. Kita pilih yang paling terbaik memenuhi syarat. Nah, selanjutnya ada model berdasarkan struktur. Yang pertama ada model ikonik, itu model yang mempertahankan sebagian sifat-sifat fisik yang diwakili atau dimodelkan ya. Namun terkadang skalanya itu berbeda. Contohnya adalah layout fasilitas ya. Ya hanya berupa icon-icon saja gitu ya. Contohnya kalau fasilitas tempat ibadah masjid, lambangnya apa mungkin tuh bintang dan bulan sabit ya, seperti itu. Bisa juga di peta ini ya, ikonnya gunung segitiga seperti itu, bandara, itu ada pesawat seperti itu. Yang kedua ada model analog, yaitu merupakan fisik perubahan proses yang dapat dilihat dari persamaan. Contohnya adalah sistem peredaran darah dengan selang, jaringan lalu lintas dengan jaringan listrik. Itu seperti kayak miniatur ya, dibuat lebih sederhana. Nih, misalkan kalian ingin menggambarkan model sistem peredaran darah manusia, digambarkan dengan selang seperti itu. Yang ketiga ada model simbolik, ya berupa fisik dan prosesnya sudah mengalami modifikasi ya, dengan menggunakan simbol untuk menjelaskan dunia nyata. Model simbolik ini biasanya berupa rumus ya, ada rumus ABC, rumus Pitagoras ya, dan tentu
kalian sebagai mahasiswa matematika sudah sering ya melihat model simbolik ini. Oke, selanjutnya model berdasarkan acuan waktu. Ada model statik dan dinamik ya. Model statik ini adalah model yang tidak mempersoalkan perubahan ya, karena waktunya itu bebas. Dari katanya saja, statik itu artinya diam ya. Contohnya struktur organisasi ya, model laba yang diharapkan ya, itu namanya statik ya. Karena tidak ada pengaruh waktu. Kemudian ada model dinamik. Nah, model dinamik ini adalah model yang menunjukkan perubahan setiap saat akibat aktivitasnya dapat diturunkan sebagai FT. Di sini ada pengaruh dari fungsi waktu ya, seperti misalkan model pertumbuhan populasi ya. Populasi ini kan sangat amat tergantung dengan waktu ya. Ya akan terus bertambah atau mungkin bahkan bisa menurun ya, tergantung dari waktunya dan tergantung dari populasi apa yang kita teliti nanti. Misalkan kalau populasi manusia biasanya bertambah terus ya. Nah, kalau kita ingin memodelkan populasi bakteri atau virus ya, kita mengharapkan virus itu menurun ya, tentu saja ya. Contohnya misalkan kayak model kalian ingin memodelkan virus corona ini ya. Oke, sampai pada titik mana nanti populasi atau perkembangan bahkan penyebaran virusnya itu turun. Ada waktunya insya Allah ya. Semoga virus ini cepat musnah. Amin. Dan selanjutnya ada model berdasarkan acuan ketidakpastian ya. Yang pertama ada model deterministik, yaitu model dalam situasi yang pasti atau disebut dengan probabilitas sempurna. Contohnya adalah model laba, kemudian model persediaan Wilson. Nah, ini orang ekonomi ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita seorang matematikawan dapat memberikan model yang baru untuk menyelesaikan masalah dalam bidang ekonomi maupun bidang manapun. Kemudian ada model probabilistik ya, itu model yang mencangkup distribusi probabilitas untuk input atau proses. Ini situasinya itu probabilistik ya, berubah-ubah. Contohnya adalah diagram pohon keputusan ya, peta kendali mutu. Mungkin kalau kalian belajar matematika diskrit ini nanti akan paham ya ke arah situ. Yang ketiga masih model berdasarkan ketidakpastian ya. Ada namanya model konflik. Model konflik ini sifatnya alamiah. Dalam pengambilan keputusan itu berada dalam pengendalian lawan ya. Contohnya model kompetisi, model posisi tawar. Nah ini kan tidak tahu ya, tidak bisa ditentukan ya ketidakpastiannya ya. Model posisi tawar menawar itu kan tergantung dari banyak hal, banyak asumsi. Kemudian yang keempat ada model tidak pasti atau uncertainty. Ini model yang dikembangkan untuk menghadapi ketidakpastian mutlak. Contohnya adalah model maksimum dan minimaks ini ya. Ini maksimin dan minimaks. Kemudian ada model teori permainan. Teori permainan ini mungkin kalian kalau tidak salah nih di matematika diskrit nih. Selanjutnya adalah model berdasarkan derajat kuantifikasi. Yang pertama ada model kualitatif, yaitu model yang menggambarkan mutunya saja ya, baik buruk. Contohnya adalah proses belajar manusia ya. Kuantitatif ini istilah ini sudah kalian kenal di statistik ya. Contoh ada data kuantitatif seperti itu ya, yang hanya menerangkan mutunya ya, baik buruk, setuju tidak setuju
ya. Kemudian model ini model kuantitatif, yang tadi model kualitatif ya, terbalik saya bacanya. Ya, kalau model kuantitatif ini model yang variabelnya dapat dikuantifikasikan atau diwakilkan dalam bentuk angka ya. Contohnya model statistik, optimasi dan simulasi. Oke, selanjutnya model berdasarkan dimensi. Yang pertama ada model 2 dimensi. Model yang terdiri dari 2 faktor atau 2 dimensi. Contohnya adalah model pegas dan regresi linier. Nah, model 2 dimensi ini sering kalian jumpai di statistik ya, kalau regresi linier ya. Selanjutnya untuk model multidimensi ya. Model ini terdiri dari banyak faktor penentu. Contohnya adalah model analisis regresi berganda ya. Ini statistik juga. Kemudian model multi kriteria dan prototipe kapal itu ya. Banyak faktor yang menentukannya. Ahli statistik bahkan mengatakan all model are wrong but some are useful. Artinya sebenarnya semua model itu salah, tapi beberapa dari model itu sangat amat berguna ya. Dikatakan salah itu kenapa? Karena para ahli berpendapat model ini membuat masalah yang kompleks itu menjadi sangat sederhana gitu ya. Nah, padahal beberapa dari model itu berguna dan bahkan banyak yang berguna ya. Nah, saya rasa cukup perkuliahan kita sampai ini ya, materi ini saja. Minggu depan saya akan memberikan contoh pemodelannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.